Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledia Sita, NPM 18340200160. Saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya, termasuk interaksi seluruh spesies dan sumber daya alam. Lingkungan hidup terbentuk karena adanya penggabungan antara benda mati dan benda hidup. Makhluk hidup tidak hanya tinggal secara pasif di habitatnya, mereka secara terus-menerus berinteraksi dengan berbagai komponen yang ada di sekitarnya. Kondisi lingkungan akan mempengaruhi setiap organisme yang ada. Begitupun sebaliknya, terdapat miliaran interaksi antara tanaman, hewan, dan komponen lainnya. Semuanya saling mempengaruhi. Dalam sebuah lingkungan, terdapat lingkungan alam dan non-alam, terdiri atas alamiah dan buatan. Kualitas tersebut dikatakan baik jika keadaan unsur hayati maupun unsur fisik yang ada mampu mendukung kehidupan berbagai spesies. Hal ini dapat dilihat dengan mengetahui daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Namun, daya dukung lingkungan bukanlah tanpa batas, ia memiliki keterbatasan, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Dengan kata lain, ia dapat mengalami penurunan kualitas ataupun kuantitas. Menurunnya kualitas lingkungan berarti hilangnya berbagai manfaat yang disediakan alam bagi manusia. Menjaga agar lingkungan tetap lestari merupakan hal yang vital bagi manusia. Hal ini dikarenakan bahwa manusia membutuhkan sumber daya alam untuk berkembang biak dan hidup. Semua sumber daya tersebut tersedia di alam. Jika alam rusak, maka manusia tidak akan mendapatkan kehidupan yang baik lagi. Setiap lingkungan hidup diatur oleh suatu hukum alam secara otomatis. Jika salah satu komponen mengalami kerusakan, akan dapat menyebabkan kerusakan pada komponen yang lain. Hal tersebut karena dalam suatu lingkungan hidup dari satu unsur lain mempengaruhi unsur yang lainnya. Lingkungan hidup diatur oleh suatu hukum alam secara otomatis. Jika salah satu komponen rusak, maka akan mengganggu komponen lain. Permasalahan tersebut diantaranya penyediaan pangan dunia, pengangguran, hambatan dalam pengembangan industri, pengadaan energi dan bahan baku, serta pengelolaan sumber daya alam. Di beberapa sektor juga mengalami permasalahan, seperti bidang ekonomi terjadi kepincangan neraca, pembayaran perdagangan internasional dan inflasi, serta berbagai bidang. Peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, sumber daya alam perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang sesuai rencana pembangunan jangka menengah rasional. Untuk mendukung pembangunan ekonomi, untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, pembangunan sumber daya alam yang mendukung pembangunan ekonomi, ada 3 prioritas. Yang pertama, peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Peningkatan ketahanan kemandirian energi. Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan. Pembangunan sumber daya alam dan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu analisis yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Tapi sebelum saya akhiri, saya akan memberikan pertanyaan kepada teman sekelas. Mengapa sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang mendukung kehidupan manusia? Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya jelaskan. Tetapi sebelum saya akhiri, saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman.
Mengapa sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang mendukung kehidupan manusia? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.